Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Money Tree Indonesia. Dalam kesempatan ini, yuk kita bareng-bareng lihat laporan keuangan dari Unilever Indonesia tahun 2020. Baru-baru ini kan dia baru rilis laporan keuangannya, jadi saya coba bikinkan materinya ini buat presentasi ke kalian. Jadi laporan penjualan, gross profit itu naik 1,94%, relatively oke karena masih di atas PDB kenaikannya. Penjualan bersih sendiri naik sekitar 0,116%. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan karena memang kalau COVID semua amblas. Hanya segmen-segmen atau sektor tertentu saja yang bisa dapat untung dari keadaan tersebut. Tapi Unilever bisa bertahan aja udah bagus. Dalam case ini, penjualan dalam negeri itu merepresentasikan sekitar 95,78% dari total seluruh penjualan. Nilainya itu sekitar 41,15 triliun. Untuk ekspor sendiri ada sekitar 4,22% atau 1,8 triliun. Detail penjualan. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa ada dua segmen dalam Unilever. Yang pertama adalah Home and Personal Care, yang kedua ada Food and Refreshment. Home and Personal Care ini katakan seperti Rinso, Superpel, Wipol, apapun itu yang berhubungan dengan rumah dan personal care. Nah, itu merepresentasikan sekitar 99-70% lah kira-kira total dari omset. Jadi kalau bisnisnya Unilever ini terganggu di Home and Personal Care ini, maka sudah dipastikan bahwa labanya tidak akan bagus. Begitu juga untuk yang Food and Refreshment. Ini sih kelihatannya turun ya jika dibandingkan dengan tahun lalu. Persaingannya mungkin tambah ketat. Nah, untuk COGS atau harga pokok penjualan ini terlihat turun ya sekitar 1,81% menjadi sekitar 20,5 triliun. Yang sebelumnya hampir 20,9 triliun. Penurunan ini memang kelihatan banget ada terjadi penurunan yang lumayan banyak sekitar 800 miliar di jumlah biaya produksi. Karena kan memang namanya kita dibatasin produksinya ya otomatis biaya produksi pasti turun. Tetapi kan ada hitungannya yang lain seperti ya katakan barang dalam proses atau barang pokok barang yang udah jadi. Nah, itu harus diakumulasi terlebih dahulu baru keluar namanya COGS-nya ini. Untuk laporan penjualan. Nah, ini lanjutannya. Laba usaha itu tercatat menurun sekitar 6,62%. Laba sebelum pajak turun juga sekitar 7,2%. Maaf, 7,02%. Dan laba bersihnya turun sekitar 3,1%. Loh, kok ini kelihatannya dari laba sebelum pajak ke laba bersih itu angkanya turun ya. Turunnya dari 7,02% kok jadi 3,1%. Ini karena pajak nih. Jadi Dirjen Pajak itu ada memberikan insentif memang di tahun 2020 ini dimulai sampai 2021 itu pajak badan itu sekitar 22%. Jadi seluruh income penghasilan ya itu dikenakan pajak sekitar 22%. Loh, sebelumnya berapa Min? Nah, itu sebelumnya adalah 25%. Makanya di 2019 akan dicatat 25%. Nah, 2020, 2021 nanti akan 22%. Nanti 2022 gimana? Itu setahu saya sekitar 20%. Tapi nanti tolong dicek lagi aja benar atau tidak. Karena saya dapat datanya itu dari teman konsultan pajak yang saya percayai. Nah, dari laba ini yang sekitar 7,1 triliun ini marginnya berapa nih? Kita bisa hitung ternyata marginnya sekitar 16,67%. Nah, margin yang luar biasa menurut saya. Karena di saat pandemi ini kamu masih bisa untung, hebat. Nah, ini detail untuk beban pemasaran ya. Nah, di beban pemasaran ini terlihat sekali marketing expenses-nya tuh naik secara tahunan itu 7,2%. Dimotorin sama namanya promosi, distribusi, ya biasa. Seperti yang sering saya bilang, distribusi pasti akan kena dampak karena biayanya akan naik. Remunerasi kerja, udah itu beban penjualan dan lain-lain, ya, terutama IT juga akan meningkat karena memang karena kita COVID, kita nggak bisa ketemu, ya otomatis biaya IT akan bengkak.
Nah, untuk General and Administration Expenses naik lebih besar lagi dari 3,8 triliun jadi 4,3 triliun, 12,84% secara akumulasi. Gara-gara apa lagi? Gara-gara namanya royalti, merek, teknologi. Nah, ini yang saya lihat gitu. Nah, sekarang kan kita langsung loncat ke bagian pajak penghasilan. Jadi laba sebelum pajak itu sekitar 9,2 triliun di tahun 2020. Di tahun 2019 sekitar 9,9 triliun, lebih besar ya. Pajaknya itu adalah sekitar 22% versus 25%. Jadi kalian tinggal hitung sendiri pajak yang dihitung yang saya garis kasih kata tanda panah ini 2,025 triliun ini adalah 22% dari 9,2 triliun. Begitu juga 2,475 triliun itu adalah 25% dari 9,9 triliun. Jadi ingat, pajak badannya itu beda. Di 2019 25%, di 2020 22%. 2021 gimana? Kalau menurut informasi yang saya dapatkan sama. Jadi 2020 22%, 2021 nanti juga sama 22%. Nanti dia akan berubah di 2022. Jadi 2021 22%, dari 2022 jadi 20%. Jadi makin hemat nih perusahaan, makin banyak save duit. Secara akumulasi beban pajak itu turun sekitar 18,56% dari 2,5 triliun jadi 2,04 triliun. Nah, sekarang kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini secara akumulasi itu masih tercatat positif 8,36 triliun. Walaupun angka ini turun sekitar 3,52 triliun, kita bisa melihat bahwa penerimaan dari pelanggan itu mengalami sedikit kenaikan dari 4,66 triliun jadi 4,71 triliun atau setara sekitar 1,03%. Sayangnya, pembayaran kepada pemasok juga naiknya lebih gila lagi nih, 4,63% nih. Dari 29,9 triliun atau saya bulatkan 30 triliun jadi 31,3 triliun. Nah, kas dari hasil operasinya sendiri sebenarnya jika dibandingkan tahunan 2019 itu tercatat sekitar 12,01 triliun, tapi di 2020 tercatat 10,3 triliun, turunnya sekitar 14,25%. Untuk investasi gimana? Namanya COVID ya nggak ada investasi ya, itu orang juga mikir-mikir untuk keluarin duit kan, kecuali ya memang sektor yang bisa dikatakan menghasilkan gitu loh. Memang saat COVID itu dia sangat menghasilkan. Tapi rata-rata memang namanya manufaktur atau produksi itu pasti dia akan nggak banyak spending. Nah di saat ini investasi dia turun ya dari 1,44 triliun jadi 690 miliar. Turunnya sekitar 50, secara akumulasi turun sekitar 52,28%, tetapi khusus untuk perolehan aset tetapnya itu turun sekitar 55,15%. Lalu, oke, 8,36 dikurangi 600 miliar masih ada sisa 7 triliunan nih. Buat apa 7 triliunan? Ya bagi-bagi kalian lah yang pegang saham. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada pembayaran dividen kepada pemegang saham senilai 7,37 triliun. Ini diberikan kepada pemegang-pemegang saham. Secara akumulasi dari aktivitas ekonomi atau aktivitas apapun dalam perusahaan di tahun 2020 tercatat surplus 215 miliar dan punya dampak selisih kurs sekitar 159 juta. Secara akumulasi ya kas dari 628 naik sekitar 34,27% atau menjadi 844 miliar. Nah, sekarang kita masuk ke laporan aset tetap nih. Laporan aset tetap sendiri itu mengalami kenaikan untuk khususnya lancar dulu 3,49%, tidak lancar ternyata turun 3,41%, dan secara akumulasi turun sekitar 0,56%. Untuk aset lancar biasa saya akan melihat pertama, kalau kas kayak kita udah lihat dari sebelumnya ya, laporan arus kas kita udah bisa lihat jadi kas dan setara kas. Tapi yang saya pengen lihat adalah biasa piutang persediaan, karena itu yang namanya manufaktur ada dua itu yang penting. Piutang itu adalah duit kita udah jualan tapi kita belum lagi. Sedangkan persediaan itu adalah harta kita yang di dalam gudang kita. Bagaimana kalau untuk aset tidak lancar? Biasanya saya nggak terlalu lihat karena di sini banyakkan di aset tetap. Aset tetap berarti ya pabrik, mobil, transportasi, gudang, gedung, dan lain-lain yang mesin-mesin.
saya rasa itu nggak perlu kita lihat dulu karena dia bukan perusahaan properti, dia perusahaan manufaktur. Oke. Nah, di sini untuk yang piutang usaha terbagi ada dua ya, piutang usahanya pihak ketiga dan relasi. Jadi kalau terlihat di sini piutang usaha pihak ketiga itu sendiri naik sekitar 1,6% secara untuk yang pihak ketiga aja ya, secara tahunan. Porsi yang pihak ketiga di tahun 2020 itu sendiri naik ya, jadi porsinya sekitar 94,01%. Saya bandingkan dengan 2019 hanya 91,78%. Berarti sisanya itu di relasi ya. Nah, ini untuk umur piutang nih. Nah, ini penting nih. Karena apa? Kamu bisa jualan jangan bego untuk nagih gitu loh. Kalau bisa jualan harus bisa nagih juga. Itu kata yang sering saya dengar. Jangan samakan dengan orang yang ngaku-ngaku jualan banyak tetapi nggak bisa nagih. Duitnya di luaran, berarti ya rugi gitu. Nah, porsi yang sekarang Unilever ini bagus sekali, 89,27% ini termasuk yang kategori lancar. Artinya, posisi cash flow-nya Unilever itu sangat bagus. Makanya kalau seperti ini, ya Unilever kalau minta pinjaman ya dikasih. Orang dia bagus, kategori lancar semua piutang usahanya. Pasti kan di assessment semua itu. Nah, secara total piutang termasuk penurunan nilai itu secara tahunan turun 0,6%. Jadi kita bisa lihat tahun 2020 total piutang itu 5,44 triliun atau saya bulatkan 5,45 triliun, 2019 itu 5,48 triliun. Nah, gimana nih kalau liabilitas? Seperti yang tadi saya bilang, kalau seandainya perusahaan itu cash flow-nya bagus, dia minta pinjam uang itu dengan gampang dikasih. Nah, di sini kita udah bisa lihat laporan liabilitas jangka pendek itu secara total itu naik ke 2,24%. Oke. Liabilitas jangka panjang itu turun 2,71%. Total liabilitas 1,5%. Sebagai gambaran, biasanya perusahaan itu dinilai sehat atau tidak sehat itu ada di liabilitas jangka panjangnya. Ini banyak kan yang fundamental mikirnya selalu kayak gitu. Dan saya bisa bilang iya juga sih. Kita perlu lihat jangka panjangnya dia ada beban atau tidak. Karena kalau beban jangka panjangnya itu dia memiliki beban yang sangat berat, ya otomatis keuangannya secara jangka panjang ya akan berat. Ya katakan seperti Indofood CBP atau Indofood Sukses Makmur, dia kan punya liabilitas jangka panjang yang sangat berat. Itu ya balik lagi. Kalian mau lihatnya seperti apa? Tapi kalau yang saya lihat case yang Unilever, liabilitas jangka pendek ini yang bikin sebenarnya dia itu punya debt to equity ratio di atas 100. Kalian bisa lihat di RTI nanti, debt to equity ratio saat ini Unilever itu adalah 315,9%. Wow, di atas 100%. Berarti ini istilahnya kalau orang fundamental bilang, wah bahaya dong, udah kelelep dong. Nah, udah kelelep nih, bahaya nih. Kalian lihatnya kan debt to equity ratio, yaitu akumulasi. Tapi kalau menurut saya di sini saya ngelihat bahwa 13,3 triliun ini kalian harus pisahkan dulu. Pertama, ada sekitar pinjaman bank itu 3 triliun, utang usaha sekitar 4,28 triliun, utang pajaknya sekitar 900 miliar, akrualnya sekitar 2,3 triliun, utang lain-lain sekitar 2 triliunan. Nah, dipisahin dulu. Banyakan nih utangnya apa? Ternyata kalau dilihat ini banyakan utang untuk yang puterin cash flow, bantu cash flow perusahaan, utang usaha. Jadi rasanya ya bisa dikompensasi lah ya. Karena utang debt to equity ratio ini kadang-kadang rasionya itu ya hanya melihat total beban gitu, total utang gitu, total beban atau total utang. Udah itu dibagi dengan equity. Kalian harus lihat pisahin dulu yang mana yang usaha, yang mana yang memang utang bank. Nah, itu yang penting sebenarnya. Dan kalau yang saya lihat bahwa mungkin beberapa orang ngerasa Unilever ini, wah berat ya, kayaknya bahaya ya. Yang saya lihat, wah ini hebat ya, bisa dapat kepercayaan dari bankir. Jadi selalu ada dua sisi yang kita harus lihat. Nah, untuk yang liabilitas pinjaman bank dulu ya, naik dari 2,9 triliun jadi 3 triliun. Ini utang bank jangka pendek dari bank. Kita udah bisa lihat dari HSBC, MUFG, Tokyo Mitsubishi UFG maksud saya, BNP Paribas, Mizuho, rata-rata bank Jepang ya ini ya.
Deutsche Bank. Oke. Nah, ini ada di catatan kaki, kalian bisa lihat suku bunganya. Relatively kecil ya suku bunganya ya, masih bisa di cover. Nah, apakah utang itu salah? Mungkin beberapa orang merasa utang itu ya tidak boleh. Tapi dalam bisnis, utang itu diperbolehkan selama kenapa? Ya kalau bisnisnya masih menghasilkan utang dan bunga, pokok dan bunga masih bisa ketutup, ya masa kamu nggak mau ambil kesempatan itu? Itu kan konyol. Laporan, oke, ini sekarang masuk ke laporan usaha. Laporan utang usaha. Pihak ketiga itu porsinya sekitar 96,39% dari total. Sedangkan pihak berelasi porsinya sekitar 3,61%. Secara akumulasi itu sekitar 4,27 triliun ya. Nah, di sini pihak ketiga itu ya kita bisa lihat adalah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing gitu. Begitu juga yang pihak berelasi. Nah, untuk laporan umur utang usaha, kita bisa lihat di sini sekali lagi. Utang usaha juga perlu kita lihat utang usahanya tuh umurnya bagaimana. Nah, utang usaha ini kategorinya untuk lancar itu atau belum jatuh tempo itu 99,81%. Luar biasa besar nih, cuma 0,19% yang udah jatuh tempo. Pertanyaannya jatuh tempo sekecil ini tuh kenapa? Itu saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya poin penting adalah 99,81% adalah menunjukkan tingkat kepercayaan dari supplier. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau bisnis sudah dipercaya, luar biasa enaknya. Laporan umur utang usaha juga, ya ini masih salah ya. Saya coret dulu. Ini bukan laporan umur utang usaha, mohon maaf. Di sini adalah akrual. Nah, untuk akrual sendiri itu mengalami penurunan nih memang sekitar 14,23%, tetapi secara akumulasi masih tetap tinggi ya 2,36 triliun. Dan beban yang sekitar paling besar itu ada di iklan dan promosi. Sebagai gambaran lagi, beban akrual itu adalah beban yang kita udah nikmati tapi belum kita bayarkan. Katakan seperti iklan dari brand-brandnya Lux, Bango yang dititipkan di media-media atau agensi-agensi untuk ditayangkan. Nah, itu belum dibayar gitu. Udah dinikmatin tapi belum dibayar. Oke, kira-kira sekarang masuk ke utang lain-lain. Nah, ini yang aneh menurut saya. Udah tahu namanya COVID, jasa konsultan dan jasa lain nambah. Dari mana otaknya ini? Saya juga bingung. Oke, nanti kalian bisa tanyakan sendiri kalau seandainya ada sahamnya. Langsung ke investor relationship-nya. Secara akumulasi utang lain-lain itu naik 29,12%. Nah, laporan utang jangka panjang. Nah, itu banyak didominasi sama imbalan kerja jangka panjang. Ya kan tadi 2 triliunan tuh, sekarang sekitar 1,18 aja udah utang jangka panjang untuk karyawan gitu. Di sini mungkin udah ada program penghitungan pensiun, hitungannya. Saya lupa apa istilah matematikanya, tapi ya mungkin ini udah ada hitung-hitungan lah, udah ada budgetnya, jadi mereka udah simpenin duitnya. Nah, sekarang kan tadi kan kita tahu total utang itu sekitar kayaknya berapa ya? 15-16 triliun, sedangkan ekuitasnya cuma 4,9 atau 5 triliun lah anggapnya. Ya, wajar lah debt to equity ratio pasti akan naik. Sekali lagi rasio itu cuma angka. Harus tahu ceritanya dulu, harus tahu posisinya perusahaan seperti apa dulu. Kalau perusahaannya jelek ya wajar aja, debt to equity ratio pasti naik. Kalau perusahaan bagus ya jangan salah, itu luar biasa artinya. Sekarang laporan segmen, saya akan masuk laporan segmen ini. Ini biasa ada di catatan sekitar 30-an ke belakang, tergantung perusahaannya itu kalian harus cari informasi segmen aja, itu yang paling gampang. Seperti yang tadi kita udah tahu, ada segmen Home and Personal Care atau HPC, ada segmen Food and Refreshment atau makanan dan minuman. FNR, oke, FR. Penjualan bersih.
Oke, di sini porsinya itu sekitar 69,79% pada di HPC. Ini secara tahunan itu naik 0,43%. Secara kalau yang di food and refreshment itu porsinya 30,21%, turun secara tahunan 0,60%. Omsetnya ya, yang naik atau turun ini adalah omsetnya. Laba brutonya itu untuk yang HPC itu naik secara tahunan di 3,0%. Untuk laba brutonya makanan dan minuman itu turun sekitar 1,07%. Nah, sekarang yang penting adalah hasil segmen juga. Hasil segmen itu ternyata di HPC itu turun sekitar 3,06%. Di hasil segmennya makanan dan minuman itu turun lebih banyak lagi 5,6%. Kalau turun ini ya susah ya bahasnya. Namanya kalau lagi COVID ya pasti turun sih. Tapi turunnya karena karena COVID atau karena dilibas kompetitor gitu. Yang kita masih susah harus judge-nya. Nah, ini untuk marginnya aja. Laba bruto untuk HPC itu marginnya bagus 56,06%. Food and refreshment juga masih bagus 43,48%. Hasil segmen dari HPC sendiri naik masih tetap 32,64%. Untuk marginnya food and refreshment itu udah di bawah 20%, sekitar 14,95%. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi kalian tinggal memperhatikan aja pangsa pasarnya Unilever seperti apa brandnya. Kayaknya ada satu website marketers atau apa gitu, dia bisa kasih tahu brand-brandnya yang valuable tuh. Katakan seperti Sampurna, dia punya email. Itu valuable. Jisamsu, bener ya Jisamsu ya 234. Nah itu juga valuable. Begitu juga Surya gudang garam itu valuable. Jarum punya BCA itu juga valuable. Kadang-kadang itu intangible asset itu. Ya kalian nilai aja dari situ. Dari situ memang bisa diakses sih kira-kira market share-nya berapa di pasaran. Atau Google aja lah market share produk-produknya Unilever. Kalian bisa belajar lebih banyak sih. Beli saham gak cuma lihat beli kertasnya aja tapi pelajarin juga bisnisnya. RTI. Nah, ini saya suka pakai RTI itu cuma buat lihat-lihat angka aja dulu. Sebagai gambaran, Unilever di tahun 2020 itu udah kasih interim kayaknya 87 rupiah ya. Berarti masih ada tersisa sekitar 101 rupiah. Saya nggak terlalu ngikutin Unilever untuk yang dividen karena dividen yield-nya menurut saya nggak terlalu menarik. Ya nggak menarik aja gitu loh. Jadi katakan sekarang ya, saya suka pakainya IRR atau Initial Rate of Return. Mungkin equity bond atau apapun itu bahasanya sama aja. Pada dasarnya saya cuma bagi kayak gini. Kebalikan dari PE, ini adalah saya bagi adalah EPS dibagi dengan harga. Berarti 188 dibagi dengan 72, bentar ya, 7225. 7225 berarti sekitar 2,6%. Oke. Jadi saya suka ngelihatnya seperti ini. Bisnis, katakan ya, kalau saya beli saat ini dengan harga segini, harga 7225 dan EPS-nya cuma 188. Berarti initial rate of return saya itu 2,6%. Itu apa sih initial rate of return? Itu sama seperti kayak kita ngedeposito. Saya mendepositokan uang saya cuma dapat return 2,6%. Syukur-syukur 2,6% ini balik ke saya dalam bentuk dividen. Kebanyakan kan nggak semuanya langsung balikin 100% dividen yield-nya. Atau dividen payout ratio-nya itu tidak besar gitu. Nah ini yang menyebabkan akhirnya penilaian saya itu menarik atau tidak. Ya katakan kalau ada satu bisnis IRR-nya di atas 15%, oh saya tutup mata. Apalagi kalau itu payout ratio-nya 100%. Saya tutup mata 8 tahun udah balik modal itu. 7-8 tahun udah balik modal. Itu belum termasuk kalau seandainya dia growth gitu. Tapi kalau dia nggak growth, dia malah minus ya tambah lama. Poinnya sih seperti itu caranya. Jadi kalau judgement saya 2,6% menarik gak? Bagi saya pribadi nggak menarik. Tapi saya nggak tahu bagi kalian menarik atau tidak, ya silakan kalian pikirkan sendiri. Nah di sini yang penting adalah kadang-kadang ya
kita perlu melihatnya itu seperti ini. Maaf. Saya suka ngelihatnya itu adalah yang pertama, yang gampang aja lah ya, yang ini. Ini saya suka lihat karena kadang-kadang terlalu malas kita hitungnya. Ya, ada software yang hitung yang bagus lah, kita nggak usah pusing-pusing. Ini seperti yang tadi saya bilang, jangan terjebak debt to equity ratio-nya itu. Jangan terjebak. Ya, kira-kira gambaran dari RTI itu seperti ini. Nah, di sini saya suka pakai datanya Fundachat. Fundachat itu dia suka, saya menggunakan parameter ini ya. Ada plus 2, plus 1, minus 1, minus 2 untuk PE standard deviation. Jadi saya pakainya juga yang 5 tahun punya supaya ada gambaran lebih jelas. Di sini kan terlihat nih dia ada rentangnya PE-nya. Oh, biasanya berapa sih PE-nya dan lain-lain. Nah, ya udah, tinggal saya manfaatkan aja data seperti ini. Kalau saya mau beli. Kalau teman-teman mau beli ya silakan bisa menggunakan mungkin parameter seperti ini juga. Ini juga sama, ini untuk PBV plus 2, min 2. Udah itu minus 1, minus plus 1. Ya, ini PBV. Oke, kira-kira seperti ini, sangat mudah. Tinggal langganan aja, Stockbit Pro, atau kalian buka di Sekuritas Sinarmas. Saya nggak tahu sekarang promonya berapa ya. Karena waktu saya buka itu masih yang agak golongan quarter yang pertama itu ya baru 1 juta itu. Oke, sekarang ini salah satu fitur yang sangat bagus karena kita kalau dapat laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan di IDX itu sukanya menggunakan tuh interim year to date. Saya ulangin ya, interim year to date. Jadi mereka tuh suka pakainya tuh akumulasi gitu loh. Jadi katakan ya, kuartal 1 ya dia pure memang kuartal 1. Tapi kalau dia udah periode kuartal 2, dia gabungin antara kuartal 1 sama kuartal 2. Begitu juga di kuartal ketiga, dia gabungin lagi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Jadi kamu kalau ngebaca laporan keuangan itu hanya melihat ya 9 bulan saya kayak gimana. Pertanyaannya, kalau 9 bulan kamu akumulasi, bisa aja kuartal 1 dia jelek, kuartal 2 dia bagus banget, kuartal 3 dia jelek lagi. Ujung-ujungnya di bagus. Karena mungkin kuartal 2-nya luar biasa untungnya. Tetapi kita nggak bisa ngelihat seperti itu, karena kan kita mau ngikutin per kuartalnya. Maka saya suka menggunakan yang ini. Di bagian finansialnya saya menggunakan yang quarterly. Jadi saya mau lihat nih, dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, penjualannya kayak gimana nih. Oh, ternyata penjualannya menurun ya. Kuartal 1 11 triliun loh. Kuartal 2 oh turun ya 10,6. Kuartal 3 stabil. Kuartal 4 loh kok turun lagi. Nah, ini bahasanya yang saya pakai. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira gimana nih trennya, seperti earning per share-nya dari 1,8 jadi 1,7, ini 1,8 lagi jadi 1,7 lagi. Nah, ini balik lagi. Kalian bisa lihat lah, kalau Stockbit Pro bisa lihat ini. Dan saya rasa ini sangat membantu kalian. Jadi konklusinya gimana? Konklusinya memang kalau saya lihat Unilever ini bagus sekali perusahaannya. Perusahaan yang dengan katakan punya kemampuan network yang sangat luar biasa. Sekali lagi ya, tanpa network Unilever tidak akan mendapatkan kepercayaan baik dari perbankan maupun supplier. Kita bisa lihat umur piutang lancar, akhirnya perbankan kasih dia pinjem. Umur piutang yang bagus, dia dikasih pinjem perbankan. Umur utang yang bagus, yang lancarnya sangat banyak, 99%-an tadi, 99,81% utang usahanya itu akhirnya mendapatkan kepercayaan dari supplier. Jadi pegang saham ini, udah kamu tutup mata, tenang aja. Tapi pertanyaannya, saham bagus, harganya piye bos? Nah, ini yang saya tadi kasih tahu. Kalau saya pribadi, belum tentu saya mau beli. Terlepas ya, dia mau naik, mau turun, kalau saat ini harganya, saya belum mau beli. Karena saya nggak ngerasa 2,6% ini kurang bagus. Tetapi bagaimana menurut kalian gitu loh. Ya itu balik ke masing-masing. Tidak ada beban sepertinya. Jadi kalian ngerasa ini kalian cocok, ya monggo.
Kalian ngerasa, saya mau tunggu deh IRR-nya jadi 3%. Ya nggak masalah, nggak ada paksaan dalam hal ini. Karena investasi itu adalah menyesuaikan karakteristik kalian, bukan karakteristik orang yang nge-review. Tapi setidaknya ini gambaran review itu untuk bantu kalian ngelihat secara bisnis atau secara performance dari stok dari Unilever ini seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu gambaran Unilever. Moga-moga dokumentasi ini bermanfaat. Thank you banyak. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya di YouTube channel Money Tree Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.